Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Biliuda. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung nilai kalian pada seleksi CPNS. Walaupun mungkin kalian sudah tahu misalnya SKD 40%, SKB-nya 60%, tapi untuk lebih detailnya seperti apa sih sebenarnya? Nah, untuk hal tersebut, sebelum saya sampaikan hal itu, ada baiknya buat kalian sebelum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini, terutama untuk kalian yang sedang mencari-cari informasi seputar CPNS ya. Dan jangan lupa untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam topik utama, yaitu bagaimana caranya menghitung nilai keseluruhan dari setiap seleksi CPNS. Nah, ada hal penting yang harus saya sampaikan dulu kepada kalian semuanya yang saat ini sedang menyiapkan diri menghadapi SKB CPNS 2019. Nah, sebagaimana kita tahu, memang SKB bentar lagi ya, perkiraan Agustus akhir hingga Oktober awal. Nah, buat kalian yang sedang mencari informasi, menyiapkan diri lah intinya untuk menghadapi SKB dan juga mencari-cari soal-soal ataupun materi-materi yang terkait dengan formasi kalian. Nah, saya punya rekomendasi untuk kalian semuanya, yaitu platform sahabatcpns.com. Nah, kenapa sih saya merekomendasikan kepada kalian platform sahabatcpns.com ini? Karena adalah suatu platform untuk belajar SKB atau belajar seputar CPNS yang sangat komplit kalau menurut saya ya. Karena di sini nantinya teman-teman akan mendapatkan fasilitas seperti e-book materinya, lalu juga tryout soal-soalnya. Bahkan nanti teman-teman juga akan bergabung dalam forum diskusi yang berkaitan dengan formasi teman-teman. Jadi teman-teman belajarnya nggak cuma sendiri aja, tapi juga nanti ada grup yang akan membantu teman-teman dalam belajar. Nah, buat teman-teman yang tertarik, silakan teman-teman cari aja di deskripsi di video ini mengenai link-link formasi yang sesuai dengan pilihan teman-teman. Jadi ada beberapa link, misalnya analis kesehatan, linknya ada sendiri, lalu ada guru, linknya ada sendiri. Jadi teman-teman silakan pilih aja yang sesuai dengan formasinya. Dan perlu teman-teman ingat lagi bahwa ini memang gak gratis karena ada biayanya, yaitu Rp99.000. Ini karena teman-teman menggunakan kode promo. Sekali lagi, kode promonya adalah SKB YES ya. Silakan digunakan dengan baik-baik. Oke teman-teman, kita masuk ke materi inti, yaitu mengenai membahas atau mengetahui lah bagaimana cara menghitung SKB, menghitung nilai keseluruhan CPNS 2019. Nah, caranya sih akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam perhitungannya, di sini saya akan menunjukkan kepada kalian semuanya hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada seleksi CPNS tahun 2017 pada formasi analis keimigrasian pertama di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi inilah hasil saya ketika di tahun 2017 kemarin mengikuti seleksi CPNS untuk formasi analis keimigrasian pertama. Dan teman-teman bisa lihat di posisi nomor 1005. Ini adalah hasil akhirnya ya. Di nomor 1005 saya berada di posisi 1005, di mana pada saat SKD nilai saya berada di posisi 2903. Untungnya untuk analis keimigrasian pertama di tahun 2017 ini jumlah yang diterima atau formasi yang tersedia adalah 1799. Jadi dengan peringkat 2900-an tuh saya masih masuk dalam kategori 3 kali formasi. Dan alhamdulillah pada SKB nilai saya cukup melonjak lumayan tinggi, sehingga akhirnya pada hasil akhir saya berada di peringkat 1005. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa komponen nilai yang harus teman-teman ketahui. Yang pasti ada nilai SKD, di mana sebagaimana kita tahu nilai SKD itu adalah dikali 40%. Lalu juga di sini ada nilai SKB. Nah, kalau teman-teman pengen tahu maksudnya SKB 1 ini apa, SKB 2 ini apa. SKB 1 ini adalah SKB CAT. Jadi untuk kami di 2017 kemarin untuk posisi analis keimigrasian pertama itu terdapat 2 kali SKB, yaitu yang pertama SKB CAT dan juga yang kedua adalah SKB wawancara. Dan di sini kenapa dibagi 50-50? Kan total SKB itu kan persentasenya adalah 60%. Nah, karena di sini adalah ada 2 jenis SKB, makanya masing-masing SKB itu dikali dulu 50% sehingga nantinya baru SKB-nya dikali 60%. Nah, lebih detailnya hitungannya seperti apa? Yuk kita mari hitung bersama-sama. Oke. Nah, untuk nilai SKD-nya seperti yang teman-teman lihat tadi, bahwa nilai SKD saja skornya itu adalah 329.
Lalu di sini nilai 329 dibagi 5 sama dengan 65,8. Bagi 5 ini apa sih? Nah, teman-teman harus tahu bahwa skor SKD itu adalah maksimal 500. Dan untuk mendapatkan persentase SKD kita harus membagi dengan atau mengalihkan 40% tersebut dengan skala 1 sampai 100. Nilai SKD ini 329 ini harus dijadikan skala 1 banding 5 karena kita mendapatkan angka antara 1 sampai 100 biar bisa dikali 40%. Itulah kenapa 329 ini harus dibagi 5 dulu. Dan hasilnya adalah 65,8. Dan persentase SKD-nya kita tahu bahwa dikali 40%, 65,8 ini dikali 40% adalah 26,32. Lanjut. Nah, ini adalah untuk SKB, yang SKB 1 berupa SKB CAT di mana nilainya adalah 56. Nilai kok 56 kecil sekali. Ini artinya ini adalah nilai yang sudah dibagi 5. Sama seperti SKD tadi di mana nilainya adalah 309. Pada SKB CAT nilai saya adalah 280. Dan dibagi 5 maka hasilnya adalah 56. Dan kemudian dikali 50% karena ada dua jenis SKB di sini dapat nilai 28. Lalu untuk SKB 2 atau SKB wawancaranya saya mendapat nilai 80,38%. Dikali 50% dulu dan hasilnya ada 40,9%. Lalu untuk total nilai SKB yaitu yang saya peroleh adalah hasil SKB 1 ditambah SKB 2 jadi hasilnya adalah 68,19. Baru kemudian kita cari persentase SKB nya 60% jadi 68,19 dikali 60% hasilnya adalah 40,91. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil antara persentase SKD 40% yaitu 26,32, lalu juga persentase SKB-nya 60% menjadi 40,91, maka kita akan mendapat hasil akhirnya yaitu adalah 67,23. Dan dengan nilai 67,23 inilah saya alhamdulillah berhasil lulus pada seleksi CPNS 2017 untuk formasi analis keimigrasian pertama di Kementerian Hukum dan HAM. Semoga hitung-hitungan ini bermanfaat untuk semuanya, biar teman-teman bisa memperkirakan kira-kira harus berapa sih nilai saya biar bisa mengalahkan peringkat di atas saya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai bagaimana sih caranya atau mengetahui nilai keseluruhan teman-teman nantinya. Teman-teman bisa mulai menghitung nilai SKD-nya dulu nih, disimpan dulu, lalu juga bisa mulai memperkirakan berapa sih kira-kira nilai SKB yang harus saya peroleh biar saya bisa melampaui pesaing-pesaing saya. Nah, bisa teman-teman kira-kira di sini ya. Dan semoga informasi dari saya ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini, terutama untuk kalian yang sedang mencari informasi seputar CPNS 2019 ataupun informasi CPNS lanjutan lainnya. Dan jangan lupa pula untuk kalian like dan share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Falah Billy Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.